Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita dapat menikmati beberapa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat sehat kita, nikmat sempat kita, sehingga kita semuanya masih diberikan kesempatan untuk belajar, menimba ilmu, khususnya pada mata kuliah ilmu pendidikan. Teman-teman semuanya yang berbahagia, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai alat pendidikan, di mana alat pendidikan merupakan salah satu dari ruang lingkup pendidikan. Teman-teman sudah pernah belajar mengenai ruang lingkup pendidikan. Ada yang menyebutkan 9, ada yang menyebutkan 5, tergantung siapa yang menyampaikan. Tetapi minimal kita mempunyai 5 ruang lingkup pendidikan yang harus ada. Seperti yang sempat saya jelaskan bahwa kalau kita singkat menjadi PATAL. P-A-T-A-L. Di sana ada pendidik, kemudian ada anak didik, kemudian ada tujuan pendidikan, dan ada alat pendidikan, serta ada lingkungan pendidikan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas mengenai alat pendidikan yang menjadi salah satu dari ruang lingkup pendidikan. Teman-teman dapat melihat video ini dan dapat teman-teman manfaatkan, serta teman-teman juga dapat mengulang berulang kali jika memang teman-teman membutuhkan penjelasan mengenai apa itu alat pendidikan. Alat pendidikan kita melihat dari mulai pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian alat pendidikan artinya perangkat atau media yang digunakan untuk pendidikan. Ini menurut Tatang di tahun 2012, ia menyampaikan begitu. Sedangkan kalau saya kutip dari KBBI, apa itu alat? Alat itu adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu, perkakas atau perabotan. Sumbernya dari KBBI. Jadi kalau menurut Tatang itu, ya di sini ya sudah kita lihat bersama. Artinya adalah perangkat atau media yang digunakan untuk pendidikan. Itu merupakan alat pendidikan. Jika dalam sumber KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu alat? Alat adalah benda yang dipakai untuk mengerjakan suatu. Perkakas, perabotan. Dari pengertian ini dapat diketahui penting tidaknya sebuah alat pendidikan. Ya. Ternyata alat pendidikan itu termasuk dari salah satu hal yang penting di dalam ruang lingkup pendidikan. Ini dari pengertiannya. Kita akan melihat alat pendidikan dari hal yang lain. Bahwa alat pendidikan, adanya alat pendidikan karena sudah ada tujuan pendidikan. Sehingga dengan alat lebih cepat tercapai sebuah tujuan pendidikan. Misalnya kita telah mengetahui kita akan pergi kemana. Saya pernah menyampaikan dan sempat memiliki ilustrasi yang saya sampaikan kepada teman-teman.
Kita akan pergi ke Malioboro contohnya ya. Kita sudah memiliki sebuah tujuan sehingga dengan alat yang mendukung kita untuk pergi ke Malioboro itu lebih mudah daripada kita tidak menggunakan alat. Baik itu alat transportasi, kemudian yang lain dan seterusnya. Sama juga di dalam pendidikan. Ternyata kita juga harus memiliki yang namanya tujuan pendidikan sehingga alat pendidikan itu dapat mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karenanya ketika adanya alat pendidikan di sini disampaikan karena sudah ada tujuan pendidikan sehingga dengan alat lebih cepat tercapai sebuah tujuan pendidikan. Sini teman-teman bisa melihat ada laptop begitu ya, kemudian ada tab dan seterusnya. Sebuah pembelajaran yang kita lihat di sini, ilustrasi gambarnya itu sebuah alat pendidikan. Alat juga mungkin bisa masuk kepada media, gitu ya, media. Nanti kita akan melihat pembahasannya. Sehingga alat pendidikan ini sama saja seperti memperlancar bagaimana kita menuju sebuah tujuan pendidikan. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Kita akan lihat bahwa menurut Tatang ini ya, alat pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah konkret dan yang kedua adalah abstrak. Kalau yang konkret yaitu berbentuk benda, misalnya seperti laptop, kemudian papan tulis, proyektor, remote, radio, televisi, DVD, dan lain sebagainya. Ini sifatnya konkret. Nah, sifatnya konkret ini ya saya kira bentuknya nyata gitu ya, nyata. Benar-benar ada, berwujud begitu, dapat terlihat, diraba dan sebagainya. Ini kan sebuah alat pendidikan yang dilihat dari salah satu bentuk yaitu bentuknya konkret. Yang kedua adalah abstrak. Abstrak itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya tidak berwujud, tidak berwujud atau dia itu tidak berbentuk. Sehingga kalau abstrak itu tidak berbentuk tapi tetap namanya alat pendidikan. Sifatnya abstrak, metode pendidikan, pendekatan pendidikan, kemudian teknik pendidikan, strategi pendidikan, pengelolaan kelas dan lain-lain. Sifatnya abstrak itu pembiasaan pengawasan, perintah, larangan, ganjaran, dan hukum. Ini menurut Saiful Bahri dan Tatang. Jadi alat pendidikan ternyata juga dibagi, tidak hanya yang konkret seperti yang kita lihat di dalam kelas ya, yang teman-teman juga pernah belajar mengenai merasakan belajar menggunakan LCD, proyektor dan seterusnya ya, laptop. Itu namanya alat pendidikan yang konkret. Tetapi alat pendidikan juga ada yang abstrak. Baik, selanjutnya bahwa alat pendidikan menurut Suwarno ini ada 3 kalau kita lihat menurut Suwarno. Yang pertama bahwa alat pendidikan menurut Suwarno itu yang disebut dengan alat pendidikan positif dan negatif. Alat pendidikan yang positif dan negatif ini maksudnya seperti apa? Yaitu positif ketika itu dikatakan sebagai perintah, ujian, dan pembiasaan. Nah, negatif itu seperti apa? Ya larangan, ancaman, peringatan, dan sebenarnya bukan positif dan negatif dalam arti yang sebenarnya, tapi alat pendidikan positif dan negatif ini adalah salah satu bentuk dari pembagian alat pendidikan menurut Suwarno. Yang kedua adalah alat pendidikan preventif dan korektif. Ini alat pendidikan preventif dan korektif ini adalah kalau yang preventif ya, mencegah anak sebelum berbuat. Kemudian pembiasaan memuji, menyanjung,
ganjaran, dan lain-lain. Kalau kita lihat yang kedua adalah korektif. Korektif itu memperbaiki atau mengoreksi ya bahasa lainnya. Korektif itu memperbaiki karena anak telah melanggar dengan menghukum. Dalam alat pendidikan yang bentuknya korektif ini berarti jika anak itu telah melakukan sesuatu, nah maka kita harus mengoreksinya, memperbaikinya. Tapi yang preventif, kita sebelum anak itu melakukan hal yang buruk, maka kita cegah terlebih dahulu. Kita lakukan preventif dengan cara memberikan ganjaran, sanjungan, begitu ya, pujian kepada. Itu yang kedua. Kemudian kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah alat pendidikan menyenangkan dan tidak menyenangkan. Ini menurut Suwarno. Jadi tadi menurut Tatang itu ada dua, tetapi menurut Suwarno pembagian alat pendidikan itu ada tiga. Yaitu yang ketiga alat pendidikan menyenangkan dan tidak menyenangkan. Menyenangkan itu membuat anak senang, misalkan ganjaran, pujian. Kalau yang tidak menyenangkan itu yang menimbulkan perasaan tidak senang, hukuman dan lain sebagainya. Ini sebuah pengertian yang diberikan oleh salah satu tokoh yang bernama Suwarno atau penulis buku, dan alat pendidikan ini dibagi menjadi tiga. Baik, kita akan melanjutkan. Bahwa ini menurut Abu Ahmadi, kewibawaan seseorang pendidik gitu ya, seorang pendidik termasuk bagian dari alat pendidikan. Ini memiliki perspektif lain Abu Ahmadi, teman-teman sekalian, bahwa wibawanya seorang pendidik, seorang guru, seorang dosen, seorang pendidik dan seterusnya itu termasuk bagian dari alat pendidikan. Ternyata alat pendidikan tidak hanya yang konkret saja, tidak hanya yang kita bayangkan seperti laptop saja, seperti proyektor saja, seperti spidol dan papan tulis, tidak. Kewibawaan atau wibawanya seseorang pendidik itu ternyata termasuk bagian dari alat pendidikan menurut Abu Ahmadi. Jadi kalau teman-teman sebagai pendidik, sebagai guru atau dosen, jadi ternyata itu merupakan bagian dari alat pendidikan karena bentuknya wibawa. Kalau pendidiknya tidak berwibawa, nah itu berarti belum mampu dikatakan sebagai alat pendidikan menurut perspektif Abu Ahmad. Selanjutnya, pendidik perlu mempunyai kewibawaan agar cita-cita anak didik tercapai. Penjagaan pendidik terhadap kewibawaannya perlu ditunjukkan untuk menjaga kasih sayang kepada anak didik dalam perkembangan, kepentingan, dan pergaulannya. Artinya bahwa ternyata bagi seorang pendidik itu penting memiliki kewibawaan ya. Demi apa? Demi perkembangan peserta didik. Kalau misalkan peserta didiknya itu berkembang, pergaulannya juga bagus, itu berarti bisa jadi karena wibawanya para pendidik. Nah, ketika wibawa para pendidik itu sudah ada, anaknya berkembang, maka seolah-olah pendidik itu berhasil untuk mendidik anak didik tersebut. Nah, oleh karenanya kita semuanya kalau nanti teman-teman menjadi pendidik begitu ya, baik pendidik di dalam instansi yang formal seperti sekolah begitu, itu menjadi pendidik yang berwibawa. Kalaupun itu tidak instansi yang formal, informal misalkan di dalam keluarga, maka menjadi pendidik di dalam keluarga yang berwibawa. Kita berusaha dan berdoa bersama-sama, semoga teman-teman semuanya dan kita semua menjadi pendidik yang berwibawa. Nah, ini hal yang menarik. Mengapa dalam situasi pembelajaran di lembaga pendidikan terdapat pelarangan menggunakan handphone? Padahal apa pelarangan menggunakan handphone? Nah, ini kan hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan. Silahkan juga nanti bisa teman-teman memberikan masukan ataupun pertanyaan ataupun sebagai hal ide dari teman-teman bagaimana mengenai hal ini. Karena di dalam perkembangan zaman yang sekarang sudah maju, handphone itu merupakan alat pendidikan yang harus dipegang oleh siswa atau peserta didik
jika memang ketika pembelajarannya itu membutuhkan handphone. Jadi saat apa itu handphone dilarang gitu ya pertanyaannya. Maka jawabannya saat handphone itu digunakan dengan tidak berhubungan dengan mata kuliah tersebut. Misalkan teman-teman sedang menjalani perkuliahan di kelas mata kuliah ilmu pendidikan. Nah, handphone ini dilarang jika handphone itu digunakan untuk bermain game gitu ya. Handphone ini digunakan untuk telepon sana sini mengganggu situasi dan suasana pembelajaran di kelas. Handphone ini digunakan dengan apa namanya, tidak sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang digunakan. Itu yang tidak boleh. Tetapi dalam situasi perkembangan zaman dan teknologi, ketika pelajaran ataupun mata kuliah itu membutuhkan penggunaan handphone, itu justru dilakukan atau diharuskan. Contoh, teman-teman sekarang ini posisinya pasti sedang melihat, apa namanya, handphone misalkan atau laptop. Teman-teman sekarang posisinya juga melihat video, dengan membuka aplikasi gitu ya, atau Google Classroom yang ada, sehingga teman-teman bisa melihat, video ini. Itu juga kan membutuhkan handphone. Kemudian jika teman-teman kita berikan tugas untuk kuisis contohnya ya, itu juga harus membuka handphone. Teman-teman juga dalam hal lain, membuka Word, kemudian PDF dan seterusnya yang harus, dibuka melalui handphone ketika diperintahkan oleh pendidik atau guru atau pengajar, berarti membuka. Jadi, pelarangan menggunakan handphone itu di dalam sebuah lembaga instansi itu memang dalam hal apa dulu, ya itu yang harus dipastikan. Nah, jadi di sini dalam hal apa dulu kita melarang menggunakan handphone dan dalam hal apa dulu kita diharuskan untuk menggunakan handphone. Nah, teman-teman sekalian, saya kira terkait dengan hal itu perlu kita apa namanya ya, jaga bersama ya. Karena kalau dulu itu kan pembelajarannya nggak ada handphone sama sekali, bahkan SMS saja tidak bisa ya menggunakan WA. Sekarang ini sudah bisa, Instagram juga sudah bisa, ada YouTube juga, dan seterusnya, ada Zoom juga sekarang ya. Jadi media, kemudian ada alat, itu digunakan dengan sebaik mungkin, tapi itu masa sekarang. Kalau dulu tidak ada, bahkan dulu pembelajarannya hanya cukup mendengarkan pengajar, duduk diam di kelas begitu ya, rapih begitu, tanpa adanya pembelajaran yang menggunakan apa namanya, media seperti alat, pendidikan ini. Nah, oleh karenanya ini penting ya bagi kita dan harus kita ketahui bagaimana dan kapan kita diharuskan menggunakan handphone dan kapan kita tidak boleh menggunakan handphone. Baik, teman-teman semuanya, ini merupakan hal penting ya. Alat pendidikan membutuhkan pilar-pilar pendidikan. Ini menurut UNESCO ada 6 hal yang perlu kita ketahui bersama. Apa 6 hal itu? Yang pertama adalah learning to know. Ini alat pendidikan. Alat pendidikan itu membutuhkan pilar yang keenam ini sehingga alat pendidikan itu bisa mampu untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Apa itu learning to know? Learning to know itu adalah belajar untuk mengetahui. Jadi kalau seandainya teman-teman membaca, seandainya teman-teman melihat video ya, seandainya teman-teman belajar atau mendengarkan para pendidik, dosen yang mengajar, itu namanya learning to know. Belajar untuk tahu. Belajar untuk tahu. Kalau sudah tahu ya sudah, berarti sudah tercapai sebuah tujuan pendidikan. Itu learning to know. Nah, learning to know ini apa namanya? Penting dalam sebuah pilar pendidikan menurut UNESCO, tapi tidak satu-satunya, ya. Ya, tidak satu-satunya ya. Learning to know ini merupakan hal yang penting untuk mendukung learning to do, gitu. Nah, jadi nomor 2 ini adalah learning to do. Learning to do itu adalah belajar untuk mengerjakan.
Jadi kalau teman-teman sudah tahu ilmunya, itu harus dikerjakan. Yaitu nomor 2 itu, learning to do, untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ketika teman-teman sudah tahu kemudian mengerjakan, maka nomor 3 adalah learning to be. Ingin jadi apa sebenarnya? Atau hanya tahu saja, atau misalkan hanya untuk mengerjakan saja. Tidak ingin menjadi seorang yang prestisius, tidak ingin menjadi orang yang memiliki prestasi, tidak ingin menjadi orang yang memiliki profesi, misalkan begitu ya. Jadi hanya learning to do saja, ya untuk mengerjakan saja, ilmu itu untuk dilakukan saja, diimplementasikan. Saya kira tidak sampai di situ saja ya. Ya kalau bisa punya semangat untuk memiliki sebuah profesi. Gitu. Jadi learning to be itu juga harus ada pada diri kita. Yang keempat, nih learning to live together. Nah ini belajar untuk hidup bersama. Ini kan apa ya, sebuah bentuk apa ya, kebersamaan bahwa ternyata belajar itu tidak selamanya untuk diri kita. Dan belajar tidak selamanya hidup untuk keluarga kita, tetapi hidup untuk lingkungan kita, hidup untuk kebersamaan. Jadi setelah kita tahu, kita mengerjakan, kita menjadi apa, dan kita hidup bersama dalam apa namanya pembelajaran itu, learning to live together. Nah, yang kelima, learning to how to learn. Jadi pembelajaran bagaimana untuk mengajar. Nah, ini ya, jadi ini juga penting, belajar untuk bagaimana kita itu bisa mengajar. Jadi 5 hal ini penting, yang terakhir adalah hal yang paling penting yang tidak bisa kita apa namanya, tinggalkan adalah learning throughout life. Artinya apa? Kalau teman-teman mungkin sudah tahu, bersyukur saya ya. Tapi kalau teman-teman belum tahu, saya beritahu bahwa nomor 6 ini adalah learning throughout life, itu learning, pembelajaran sepanjang hayat. Nah, ternyata pembelajaran sepanjang hayat ini itu penting karena kalau yang learning to know, learning to do, learning to be, tanpa adanya learning throughout life itu tidak ada artinya. Jadi ketika kita itu belajar untuk pembelajaran sepanjang hayat, artinya kita memiliki semangat untuk terus belajar, menggali ilmu pengetahuan, mengevaluasi diri kita, dan seterusnya. Nah, 6 pilar inilah yang dikatakan UNESCO yang penting di dalam pendidikan. Alat pendidikan membutuhkan apa? Membutuhkan pilar-pilar pendidikan. Nah, saya kira itu ya teman-teman semuanya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini begitu ya, terkait dengan alat pendidikan. Apa namanya, ternyata alat pendidikan tidak hanya yang konkret saja begitu ya, tapi juga ada yang abstrak. Jadi ada pembagiannya tadi yang sudah saya sampaikan di awal, dan ternyata alat pendidikan membutuhkan apa? 6 pilar ini yang menurut UNESCO penting. Oleh karenanya silahkan teman-teman nanti bisa mengeksplor lebih jauh, bisa apa namanya, belajar lagi lebih jauh lagi mengenai bacaan teman-teman terkait learning to know itu seperti apa, learning to do itu seperti apa, learning to be itu seperti apa, sampai pada yang nomor 6 pembelajaran sepanjang hayat. Nah, pada sesi ini kita membahas alat pendidikan itu untuk mengetahui bahwa tujuan pendidikan itu bisa didukung oleh alat pendidikan untuk memperlancar. Saya contohkan ya pada kesempatan sesi kali ini teman-teman bisa melihat video saya begitu menggunakan alat teknologi pendidikan canggih begitu ya, kecanggihan teknologi ini kita bisa eh, apa namanya, melihat video begitu ya, penjelasan dari saya ini dengan apa namanya, mungkin tempat dan waktu yang berbeda-beda, di mana begitu ya, waktunya juga kapan itu berbeda-beda. Tapi teman-teman tetap bisa merasakan ilmu pendidikan, bisa merasakan ilmu pengetahuan yang saya berikan kepada teman-teman. Oleh karenanya, silakan pelajari lagi lebih dalam mengenai alat pendidikan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lain dalam suasana yang berbeda. Untuk kesempatan kali ini kita cukupkan.
Sekian, mohon maaf banyak khilaf, banyak salah dari saya khususnya dalam penyampaian materi ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.